sudah menyempatkan waktu Bro Mike di tengah-tengah kesibukan Bro Mike setiap harinya. Di sini izinkan saya memandu acara Investation pada malam hari ini yang kita akan membahas tentang program magang PSI Jakarta. Sebelumnya tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita undang Bro Mike untuk menyampaikan pesan singkatnya kepada kita semua terkait apa sih program magang PSI Jakarta dan lain sebagainya. Untuk Bro Mike, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baik, thank you Bro Andre, thank you teman-teman semua sudah hadir. Selamat malam semuanya, Bro dan Sis sekalian. Senang bisa ketemu lewat Zoom ini. Saya mungkin cuma buka singkat aja supaya nanti bisa diskusi langsung dengan teman-teman yang sudah berpengalaman magang di PSI DKI Jakarta, dan nanti bisa sharing-sharing juga apa aja mereka udah pelajari gitu ya dari kegiatan internship magang ini. Kalau terkait dengan program magang ini, sebenarnya bukan pertama kali, sudah kita lakukan berkali-kali dari tahun 2019, bahkan dari sebelum itu pun juga kita pernah ada sih, tapi nggak pernah membuat program yang, belum membuat program yang terstruktur seperti yang sekarang ada ini. Tapi tujuan dari program magang ini sebenarnya tidak lain adalah untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak muda, baik dari Jakarta maupun di luar Jakarta, untuk melihat lebih dalam tentang dunia politik dan pemerintahan itu seperti apa gitu. Kita di DKI Jakarta sebagai satu partai politik cukup beruntung, walaupun partai baru, tapi kita sudah punya anggota DPRD, yaitu 8 anggota DPRD di DKI Jakarta. Dan selain dari itu juga kegiatan magang di sini juga bisa melihat sebenarnya tugas-tugas seorang pejabat publik itu seperti apa sih, khususnya dari sisi pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat, jadi bukan pejabat ASN tapi pejabat politis gitu ya. Dan apa sih sebenarnya peran dari anak muda gitu di dalam dunia politik dan pemerintahan ini. Gua sendiri juga sebenarnya seseorang yang pernah magang berkali-kali sebelum akhirnya kerja di dunia politik, dan dulu gue pernah magang di kampanye juga 2012 waktu Pak Jokowi dan Pak Ahok menjadi DKI Jakarta. Jadi gue pun kecemplung ke politik karena kegiatan magang tersebut gitu. Jadi magang, kemudian relawan, sampai akhirnya sampai sekarang gitu. Dan kita di PSI punya komitmen bahwa ini adalah partai anak muda, bukan berarti kita tertutup terhadap orang tua, tapi kita memberikan peluang yang sangat besar kepada orang-orang yang muda gitu. Definisi muda macam-macam ya, bisa 30 tahun ke bawah gitu, atau mungkin 30 tahunan ke atas sedikit masih bisa dibilang muda juga gitu. Dan bahkan lebih dari itu, banyak juga orang-orang yang akhirnya di PSI itu mencalonkan diri menjadi anggota DPRD gitu. Dan ini juga kadang-kadang gue ditanya sama orang gitu ya, ditanya apa strategi cara PSI membuat anak-anak muda lebih mau berpartisipasi dalam politik itu, bagaimana meningkatkan partisipasi anak-anak muda dalam politik. Jawabannya gampang gitu, sederhana, karena kita punya contoh. Kita punya dari 8 anggota dewan kita, salah satunya yang paling muda di DKI Jakarta, anggota DPRD paling muda di DKI Jakarta, namanya Bro William Aditya Sarana. Waktu William itu dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, statusnya masih mahasiswa, jadi belum wisuda gitu. Jadi belum wisuda aja sudah menjadi anggota DPRD Provinsi. Kemudian sempat masuk berita juga, Bro William ini yang berhasil menggugat pelaksanaan perda yang mengatur tentang ketertiban umum, dan menang di Mahkamah Agung juga gitu. Jadi itu contoh yang sangat baik yang gua rasa bisa membuktikan bahwa untuk mempunyai peran di dalam memperbaiki bangsa gitu, di dalam kita juga mempengaruhi pengambilan keputusan di level yang sangat tinggi gitu di DKI Jakarta atau bahkan di daerah lain juga. Itu nggak harus seseorang itu punya pengalaman yang sangat banyak atau punya gelar S2, S3, bahkan belum dapat S1 pun Bro William ini sudah nyalek tahun terakhirnya kuliah kampanye gitu sebagai calon anggota DPRD, dan akhirnya terpilih, dilantik sebelum wisuda gitu. Dan ini juga harapan gue pribadi gitu. Jadi gue sebagai ketua DPD DKI Jakarta pun berharap nanti menuju 2024 moga-moga ada lagi orang-orang yang seperti itu juga, di mana bahkan menjadi mahasiswa pun bisa juga gitu mengajukan diri. Tentu nggak sembarangan juga ya, harus ada persiapan, kemudian harus punya prinsip-prinsip yang ingin diperjuangkan apa. Tapi
PSI Jakarta sangat berharap dan kita akan pastikan 2024 nanti akan ada lagi mahasiswa yang terpilih jadi anggota DPD provinsi. Jadi kita ya kalau bisa dapat yang sudah lulus punya pengalaman kerja banyak bagus gitu. Tapi kita mau tunjukkan bahwa mahasiswa pun bisa langsung terjun ke dalam pemerintahan dan mengambil peran yang sangat besar. Dan itu yang sudah dibuktikan oleh Bro William gitu. Tapi itu mungkin bicara sudah sangat jauh gitu. Kembali lagi ke kegiatan kita malam ini satu dari berbagai langkah gitu. Satu dari berbagai kegiatan di mana inilah PSI gitu. Inilah Partai Solidaritas Indonesia, bahwa kami diisi oleh anak-anak yang muda. Saya juga nggak tahu hitungannya masih muda atau enggak, umur 30 tahun pas gitu, udah kepala 3. Tapi ya kalau dalam dunia politik masih muda lah, umur 30 itu. Tapi inilah kami, dan kami juga berharap bukan hanya kami-kami aja gitu yang ada di perpolitikan Indonesia, tapi teman-teman juga punya kesempatan yang sama. Caranya gimana? Ya, yang sangat paling konkret adalah dengan bisa berpartisipasi di program magang, atau nanti bisa dengar dari saya teman-teman bagaimana mereka juga bisa berkontribusi gitu sebagai staf magang di partai kami. Baik, sekilas dari saya. Thank you. Balik ke Bro Andre. Ditunggu aplikasinya, teman-teman. Semoga pada tertarik daftar. Thank you. Oke, thank you Bro Mike atas pemaparannya untuk pembuka acara Info Session malam hari ini. Thank you banget udah memberikan kita gambaran nih mengenai program magang PSI, dan tadi track record anak muda di PSI itu sampai ada yang bisa menjadi anggota dewan bahkan sebelum diwisuda. Dan makanya itu PSI kan memang jargonnya itu adalah partai anak muda yang memberikan kesempatan bagi semua untuk bisa berkontribusi di dalam politik gitu kan. Karena tadi udah dijelaskan juga bahwa partai politik kan fungsinya untuk memberikan pendidikan politik, dan PSI memberikan pendidikan politik itu lewat lewat programnya yaitu magang PSI Jakarta. Oke, selanjutnya juga aku ingin menjelaskan detail mengenai apa aja sih program magang di PSI Jakarta tuh, kita nanti ngapain aja, terus ada job desk dan area magang tuh apa aja sih kira-kira gitu. Ya, apakah sudah terlihat di layar Brodansis itu sudah di share screen mengenai materi kita pada malam hari ini mengenai PSI Jakarta. Oke, next ya. Ini program rutin magang ini kita namakan Kita Muda Bersolidaritas, yaitu sebagai sarana pendidikan politik oleh Partai Solidaritas Indonesia. Dan next ya. Nah, tadi kan goals PSI adalah untuk memberikan sarana perbaikan pendidikan politik di Indonesia kan, dengan caranya yaitu menyediakan program magang ini kepada anak muda agar mereka paham soal sistem organisasi partai politik itu kayak apa sih. Sebelumnya mereka menganggap partai politik itu sesuatu hal yang sangat sangat jauh untuk dijangkau oleh kita anak muda. Selanjutnya juga memberikan pemahaman bagaimana institusi negara itu berjalan dan paham bagaimana sistem penganggaran daerah dan isu-isu politik yang ada di Jakarta sampai permasalahan sosial di masyarakat Jakarta. Oke, bisa di next. Ya, ini gambaran bagaimana sih proses magang di PSI Jakarta itu waktu pra pandemi ya, sebelum pandemi, di mana peserta magang tuh bukan cuma paham tapi juga bisa memberikan masukan kritikan ke anggota dewan, ke pengurus fraksi dan pengurus DPW gitu. Jadi kita sangat terbuka kan hal itu. Next. Ya, hingga sampai saat ini PSI Jakarta sudah membuka seperti di Bro Mike sampaikan, udah sampai ke program magang batch 5 dan mau di batch 6. Nah, dari 5 batch itu terdapat 146 pendaftar dan sekarang ada sekitar total ya 39 peserta magang. Oke. Nah, peserta program magang pun diberikan kesempatan dan lain-lain ya.
Terus ini di mana timeline pembukaan peserta magang PSI Jakarta itu dari 2019. Ya, ini sesuai sesuai saat itu sedang dibutuhkan apa nih, misalkan waktu saat yang program magang batch 4 misalkan itu September dan Desember 2020. Nah, itu lagi masa-masanya atau bulannya penganggaran jadinya PSI Jakarta membuka kesempatan untuk anak muda terlibat dalam bagaimana sih menyusun anggaran daerah, bagaimana kita menelisik dan memperbaiki anggaran agar anggaran itu efisien dan efektif gitu. Next. Nah, ini dia timeline-nya Brodansis semua untuk yang batch ke-6 itu kita buka pendaftaran mulai dari 19 Maret sampai 6 April nanti, kemudian nanti ada pengumuman di 8 April sampai pelaksanaan wawancara 12 sampai 16 April dan pengumumannya itu 19 April. So, semangat semuanya, semoga diberikan yang terbaik. Nah, daftar. Di area program magang selanjutnya juga ada yang berbeda nih Brodansis dari program magang yang sebelumnya, di mana program magang sebelumnya itu tidak ada sekretariat fraksi PSI dan analisis kebijakan kesejahteraan rakyat. Kenapa ini akhirnya dibuka? Karena ini berdasarkan kebutuhan dan timeline dari PSI Jakarta itu sendiri. Next. Oke. Kita bisa mulai dari ini ya, kita undang di sini udah ada narasumber kita, yaitu peserta magang batch 5 yang mungkin bisa sharing pengalaman mereka. Tunggu. Di slide ini juga selanjutnya ini ada Bro Giring, dia ketua umum PLT ketua umum karena ketua umum kita Sis Grace sedang menempuh pendidikan di Singapura, so saat ini sedang dijalankan kepemimpinan ketum oleh Bro Giring. Dan apa aja sih bedanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, ini sedikit gambaran di mana pemerintah pusat itu mengurusi hubungan luar negeri, Hankam, peradilan, moneter dan agama dan lain-lain. Sedangkan kita PSI Jakarta kan bergeraknya di pemerintahan daerah di mana kita fokusnya adalah bersifat lintas kabupaten kota dan kewenangannya belum sekuat di pemerintah pusat. Oke, bisa dilanjutkan Sis. Oke, selanjutnya mungkin kita akan buka sharing session di mana kita akan mengundang di sini Brodansis peserta magang batch ke-5. Sorry sebelumnya kalau berantakan tampilannya karena aku habis dari lapangan ya. Sorry banget semuanya, juga tadi ada keterlambatan dan lain-lain. Sorry banget, sumpah. Ya, yuk kita lanjut ke sharing session ya. Di sini udah ada Bro Abe ya, Bro Abe dari analis tata ruang. Ini dia bekerja walaupun cuma satu orang, dia bekerja dengan sangat serius. Nanti juga bisa di-sharing oleh Bro Abe apa sih yang dikerjain di tata ruang. Terus ada Sis Asya. Sis Asya ini di area magang eksternal di mana dia bersama timnya menginisiasi pertemuan atau menyelenggarakan webinar dengan seperti pihak eksternal seperti McDeline waktu itu dan lain-lain. Terus juga ada Sis Raina di area magang organisasi. Mungkin nanti detailnya bisa dijelaskan oleh Sis Raina gimana sih cara kerja Partai Solidaritas Indonesia khususnya di DKI, terus gimana cara kita mengatur sistem kerja atau mesin partai di DKI. Terus selanjutnya ada Sis Mimi dari Sis Mimi dari eksternal dan Sis Asya itu dari pengaduan masyarakat. Jadi kalau pengaduan masyarakat itu kita emang setiap batch itu membuka divisi atau area magang pengaduan masyarakat karena fokus PSI adalah benar-benar bekerja untuk rakyat kan. Jadi kita harus mengetahui nih apa sih permasalahan yang ada di masyarakat dan kita wajib memfollow up setiap permasalahan itu biar selesai. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, aku perkenalkan satu-satu. Mungkin bisa muncul di layar, bisa memperkenalkan diri, Bro dan Sis semua. Mulai dari Bro Abe kali ya. Halo Bro Abe, selamat malam. Kemudian nanti selanjutnya bergantian aja ya Bro dan Sis perkenalannya. Halo, selamat malam Bro Sis semuanya. Sebelumnya makasih Rizky, kenalin nama aku Arif Bali.
Aku masuk ke dalam magang tata ruang dan pada saat ini juga saya juga merupakan mahasiswa jurusan teknik sipil tahun akhir. Mungkin demikian untuk perkenalan singkat saya. Salam kenal semuanya. Ya, terima kasih Bro Abe. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Sis Asya, lalu Sis Raina, dan Sis Mimi. Oke, terima kasih sebelumnya Bro Rizky dari kenalan dan semuanya. Selamat datang dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Tengku Ridal Sabila, biasa dipanggil Asya. Saat ini saya adalah mahasiswa Hubungan Internasional semester 8 dan di PSI sendiri magang di area aspirasi dan pengaduan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bro. Sis Asya. Selanjutnya Sis Raina. Oke, terima kasih Bro Rizky. Selamat malam teman-teman. Kenalin, saya Raina Salsabil dari Divisi Magang Organisasi. Di sini kebetulan masih semester 4 Ilmu Politik UPNVJ. Terima kasih. Terima kasih Sis. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan Sis Mimi. Baik, terima kasih Bro Rizky. Perkenalkan, saya Mimi Sakina Hilma dari area magang eksternal. Saat ini sedang menempuh semester akhir jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Diponegoro, Semarang. Oke. Ya. Oke, terima kasih perkenalannya Bro dan Sis semua. Oke, mungkin kita bisa buka sharing session di mana nanti mungkin banyak teman-teman yang akhirnya penasaran, kenapa sih kita ya anak muda yang ya Bro dan Sis ini tertarik bergabung magang di organisasi politik, yaitu Partai Politik Solidaritas Indonesia. Itu ada alasan khususkah atau gimana? Mungkin bisa pemaparannya terserah mulai dari siapa? Bisa bebas. Mungkin Sis Asya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bro Rizky. Kalau ditanyain kenapa sih kita magang di partai politik dan ada alasan khusus, ya sebenarnya simpel sih, karena di Indonesia yang provide magang di partai politik itu hanya di DPSI sejauh ini ya, setahu saya. Apalagi banyak sekali sebenarnya anak-anak muda itu yang interested sekali terhadap politik di Indonesia dan ingin memulai tapi tidak tahu nih mulai dari mana. Pengen belajar tapi nggak tahu nih belajar dari mana. Nah itu sih kalau alasan dari Asya sendiri, karena background-nya emang dari hubungan internasional. Tapi Asya sendiri have a really high expectation and have a high interest in politics. Dan waktu itu bingung, kira-kira belajarnya dari mana ya kalau bisa dapat dari first hand experience. Dan waktu itu dapat email dari PSI karena sempat ikut beberapa webinar dari PSI dan ternyata mereka provide and offering internship opportunity, dan itu Asya langsung daftar karena itu tadi sendiri pengen mengerti sih bagaimana sistemnya berjalan. Dan di Indonesia sendiri a lot of people itu misunderstand, kalau enggak undermining the process of political party, partai politik. Banyak sekali yang memiliki negative connotation terhadap partai politik, dan sebenarnya itu penasaran ini bener nggak sih kayak gini, dan masuk di PSI and it proves everything wrong karena kerjanya sangat profesional dan kita anak-anak magang sendiri sangat dibimbing. Jadi itu sih kalau alasan dari Asya sendiri. Karena hanya PSI dan PSI memberikan platform sebesar ini untuk anak muda di seluruh Indonesia. Meskipun yang buka ini dari PSI Jakarta ya. Itu sih kalau dari aku. Thank you Bro Rizky. Ya, thank you Sis Asya. Iya, benar sih ya. Tadi setuju banget pendapatnya, karena anak muda banyak banget yang masih punya stigma negatif terhadap partai politik itu sendiri ya. Ya mungkin bisa dilanjutkan, apa sih alasan Sis Mimi daftar magang dan tertarik magang di PSI Jakarta, Sis? Baik, kalau dari aku sendiri ya untuk alasan itu karena pertama aku selama di universitas itu 2 tahun masuk ke Departemen Sosial Politik di BEM. Jadi kayak selama ini kan di BEM itu emang tuh kayak kerjanya emang ngekritik pemerintah, cari-cari kesalahan pemerintah gitu kan, kayak politiknya tuh kayak idealis banget gitu loh. Karena kita cuma melihat dari sisinya mahasiswa gitu kan. Terus akhirnya awalnya tuh nggak ada banget niat buat magang sekarang ya, karena sebenarnya niatnya tuh untuk semester depan atau tahun depan. Cuma tiba-tiba ada pemberitahuan kalau PSI buka magang, akhirnya ya daftar aja gitu. Terus tahu-tahu lulus, akhirnya baru ngambil
SKS magang di semester ini. Nah, itu aja sih kalau dari aku. Iya, oke. Terima kasih ya Sis Mimi atas jawabannya. Iya benar Kak. Terkait ya kita sebenarnya mahasiswa kan punya idealis ya, karena kita suka demo dan lain-lain ya, suka menuntut pemerintah, mengkritik dan lain sebagainya. Tapi pas kita tahu nih, pas udah kita terjun politik, mungkin persepsi tersebut bisa berubah, bisa juga tetap sama sih ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bro Abe nih. Bro Abe kan dari teknik kan. Apa yang membuat Bro Abe dari mahasiswa teknik ya khususnya, kenapa nggak magang di misalkan perusahaan tambang atau yang lain sebagainya? Kenapa PSI? Oke, thank you Rizky. Mungkin karena saya dari teknik ya latar belakangnya, jadi nggak terlalu kental dengan pembelajaran sosial dan politik. Nah, alasan awalnya pengen gabung ke magang PSI sebetulnya karena saya tuh melihat bahwasanya banyak masalah-masalah mengenai tata ruang, mengenai transportasi, dan infrastruktur lainnya itu pada ujung-ujungnya itu sumbernya itu dari pemerintahan gitu. Padahal kayak kita udah belajar gitu ya, yang mana yang benar itu kayak gimana sebenarnya sesuai dengan yang kita pelajari gitu. Tapi ujung-ujungnya itu kembali ke pemerintah dalam hal ini dalam pembentukan kebijakannya. Nah, karena itu alasan utamanya awalnya saya bergabung itu karena ya saya ingin menggunakan pemahaman saya tersebut mengenai tata ruang, infrastruktur ataupun transportasi untuk belajar dalam kebijakan publik. Kebijakan publik itu yang berdampak langsung kepada masyarakat. Mungkin demikian, Bro Rizky. Thank you. Oke, thank you Bro Abe. Jawabannya wah bagus banget ya. Iya, emang sih akhirnya tuh balik lagi ke bagaimana kebijakan publik itu yang bisa mengubah seluruhnya ya. Jadi masuk partai politik deh. Oke, mungkin terakhir nih Sis Raina nih dari ilmu politik UPNPJ kan. Nah, gimana nih? Oke, baik. Terima kasih, Bro Rizky. Iya, jadi kebetulan sebenarnya kalau saya pribadi itu emang suka politik dari dulu. Suka banget sama sejarah, politik, pokoknya hukum kayak gitu suka banget. Dan juga kebetulan pas mahasiswa terjun di ilmu politik. Nah, ekspektasi saya sendiri pas di ilmu politik, saya kira itu bakal belajar terkait dengan politik praktek. Pokoknya gimana caranya kita menjadi pemerintah yang baik. Tapi kalau pribadi saya sendiri, di ilmu politik itu cuma ngerasa teorinya aja gitu. Jadi nggak pernah ngerasain, sebenarnya jadi saya itu nggak paham gimana sih implementasi di politik, sebenarnya nggak paham. Dan itu baru paham itu karena magang ini. Jadi kenapa magang di PSI juga, kebetulan dulu udah kepo banget sama PSI dari masa SMA. Karena kok PSI ini visi misinya asik banget gitu, pemberdayaan pemuda, pemberdayaan wanita, sesuatu hal yang nggak pernah kita temuin di partai lain gitu. Nah maka dari itu saya coba nih daftar dan alhamdulillah terima, dan ternyata pas udah keterima magang di PSI itu benar-benar ngejawab semua yang menjadi permasalahan saya pas di kuliah. Kayak jujur ya, saya kan sekarang semester 4. Nah, 4 semester saya ini di ilmu politik itu kayak kalah gitu sama magang 4 bulan di PSI. Ilmu-ilmunya itu benar-benar lebih bermanfaat 4 bulan di PSI. Kurang lebih gitu sih, Bro Rizky. Oke, thank you Sis Raina jawabannya ya. Mungkin sedikit intermezzo, kalau aku juga mahasiswa ilmu politik gitu. Ya benar sih kata Sis Raina, kita tuh lebih belajar banyak banget mengenai sebenarnya partai politik itu ngapain sih kerjanya, terus apa aja. Kan kalau yang di luar kayak kita taunya wah partai politik cuma kerja pas pemilu dan lain-lain, tapi pas kita gabung magang ini sih banyak banget hal-hal yang baru ya kan yang dipelajari. Oke, mungkin terkait hal-hal baru yang kita semua pelajari selama kita menjadi peserta magang PSI Jakarta ya. So aku mau nanya nih, apa aja sih yang Bro dan Sis lakukan itu selama program magang ini? Ya dari awal sampai saat ini, apa aja sih yang dikerjain dari masing-masing area magang? Karena di sini kan beda-beda ya, ada yang organisasi, ada yang eksternal, ada yang tata ruang, dan lain-lain. Mungkin bisa dimulai dari Bro Abe tentang tata ruang ini, kira-kira ngapain aja sih Bro Abe selama magang di tata ruang? Oke, kalau dari tata ruang sih sebenarnya saya tuh membantu buat fraksi PSI ya untuk menyusun kajian terhadap raperda atau rancangan peraturan daerah tata ruang itu yang bersifat adil, demokratis, dan juga transparan. Dan rancangan peraturan daerah yang di sini yang saya bantu adalah mengenai rencana tata ruang wilayah atau yang kita tahu sebagai RT RW, dan juga ada revisi rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, itu namanya RDTRPZ. Nah, dalam kajian tersebut saya juga memberikan masukan mengenai pandangan saya serta review terhadap muatan materi peraturan tersebut. Nah, selain itu juga selama di magang tata ruang juga saya membantu juga dengan fraksi PSI untuk mengumpulkan
aspirasi-aspirasi dan masukan mengenai kondisi masalah di lapangan dari tata ruang itu sendiri bersama dengan elemen-elemen di masyarakat, dan juga saya juga melakukan diskusi juga bersama dengan fraksi PSI dan juga bersama dengan tim ahli. Nah, beberapa saat yang lalu kami juga melakukan diskusi juga bersama dengan para ahli, yakni dari ITDP, kalau teman-teman tahu semuanya, itu Institute Transportation Development Policy, dan juga beberapa hari yang lalu juga kita juga sempat berdiskusi dengan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Regional Jawa Barat. Mungkin demikian kalau dari tata ruang. Oke, tadi sempat mention kerjasama bareng fraksi ya, dan menyelenggarakan berbagai event dengan pihak eksternal juga. Nah, selama jadi peserta magang tuh Bro Abe apa aja pengalamannya, seru nggak bekerja sama dengan fraksi gitu? Apa ikut terlibat pas pas pembahasan bareng fraksi itu dilibatkan nggak, Bro Abe? Halo, sorry, putus-putus. Rizky, boleh diulang nggak? Oh, oke. Iya, tadi kan dijelaskan mengenai spesifik job desk-nya Bro Abe tentang pembahasan itu kan perda dan lain-lain. Nah, Bro Abe sendiri itu sampai dilibatkan nggak ke dalam pembahasan di fraksi gitu? Dilibatkan. Dan gimana tuh prosesnya? Seru nggak menurut Bro Abe itu, pandangannya itu gimana? Ya, jadi untuk selama kerjasama bersama dengan fraksi pun saya juga dilibatkan, walaupun status saya itu sebagai anak magang ya, dan walaupun juga masih kuliah, masih belum lulus juga, tapi pandangan dan masukan saya di sini tetap dianggap sama, dianggap sederajat dengan para anggota partai ataupun dari anggota legislatif sendiri. Sehingga menurut saya itu sih salah satu yang bikin kita senang juga dengan bekerjasama dengan fraksi dan magang di PSI. Oke, jadi seru banget ya Bro. Seru banget selama di tata ruang. Oke, thank you Bro Abe. Mungkin bisa kita next ke area eksternal dari Sis Mimi. Apa aja sih Sis yang dikerjakan eksternal, dan di mana kerja di eksternal tuh ada hal apa yang bikin seru kah, atau ada hal yang menarik gitu? Baik, terima kasih. Kalau dari eksternal itu sendiri, sesuai namanya, eksternal/event. Jadi kayak kita emang fokusnya gimana caranya untuk membangun relasi ataupun melakukan aktivitas-aktivitas dengan stakeholder dari PSI Jakarta gitu. Kayak tujuan kita seperti misalnya meningkatkan brand awareness, misalnya kayak kita mengadakan event, kayak yang terakhir itu adalah kita melakukan webinar dengan Self Love Warrior. Terus kita juga melakukan kunjungan-kunjungan diskusi kepada misalnya Jakarta Feminis, dengan Magdalene juga pernah, dengan bagaimana kita membangun relasi dengan stakeholders yang dianggap potensial, dan juga kita meningkatkan nama PSI di masyarakat lebih luas lagi, karena memang kan tujuan PSI 2024 itu mendapat kursi di DPR RI gitu kan. Jadi kita emang tahun ini tujuannya itu tahun dimana kita perluasan eksternal gitu. Jadi sebanyak mungkin kita melakukan kegiatan dengan pihak-pihak luar, dan juga sebanyak mungkin kita nge-reach anak-anak muda yang sesuai dengan hashtag kita atau slogan kita, yaitu Partai Anak Muda gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari eksternal ya. Oke, menarik ya gimana caranya tuh kita sebagai partai baru bisa dibilang, yang baru mempunyai beberapa kursi di provinsi. Jadi emang butuh pengembangan lebih lanjut ya PSI ini dengan adanya magang di eksternal ini. Nah, tadi Sis Mimi bilang kalau kita menyelenggarakan event bareng Jakarta Feminis, Magdalene, dan lain-lain, itu setelah kita mengadakan event itu ada tindak lanjutnya nggak tuh Sis? Dan seperti apa tuh tindak lanjutnya? Kalau tindak lanjutnya itu
tujuan kita melakukan diskusi adalah salah satunya juga mungkin berkaitan dengan area aspirasi dan pengaduan masyarakat, di mana kita menyerap aspirasi dari mereka karena mereka adalah ahlinya di bidang itu. Kayak misalnya kalau Jakarta Feminis, Magdalene itu kan fokusnya misalnya di isu perempuan. Jadi kita sebagai salah satu bukan salah satu sih, mungkin partai yang paling eksis dengan perempuannya gitu loh. Jadi kayak kita perlu melihat pandangan-pandangan atau masalah-masalah yang ada terkait dengan perempuan. Nah, dengan mendapatkan aspirasi itu, kita bisa melakukan call to action, kita mendapatkan saran dari mereka, dan kita meneruskan saran dari mereka itu misalnya di kebijakan atau saran-saran kepada DPRD, atau misalnya kayak di dalam PSI itu sendiri kita harus melakukan apa untuk menanggapi masukan dari mereka atau misalnya pengaduan-pengaduan dari mereka itu. Seperti itu sih. Iya, benar banget sis. Kalau misalkan PSI ini selain mengusung tema partai anak muda, kita juga partai yang inklusif dan terbuka untuk semua. Kita juga menjunjung tinggi equality atau kesetaraan, yang dimana perempuan pun bisa dilibatkan di dalam proses kita berpolitik, khususnya di PSI kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku menjadi tertarik ke PSI dan mendaftar menjadi peserta magang sekarang. Mungkin tadi Sis Mimi udah sempat mention tentang aspirasi masyarakat, kan itu tindak lanjut dari eksternal gitu. Mungkin sekarang kita dengar dari Sis Asya nih, dari bagian aspirasi masyarakat, apa aja sih job desk di aspirasi masyarakat, dan pengalaman-pengalaman seru apa yang Sis Asya dapatkan selama menjadi peserta magang PSI gitu. Oke, baik. Terima kasih Bro Rizky atas pertanyaannya. Mungkin sebelum kita fokus banget ke aspirasi dan pengaduan masyarakat, ingin nyambung dulu ya dari Sis Mimi tadi, karena emang di bagian aspirasi dan pengaduan masyarakat itu kita bekerja closely related bersama eksternal. Seperti kemarin, ini karena momennya adalah kemarin tuh International Women's Day di Maret kemarin, lalu di bulan depan 21 April ada hari Kartini. Jadi momentumnya kita bisa mengambil aspirasi dan pengaduan masyarakat tentang gender equality, tentang perempuan, dan kita nih tekan terus ya, Sis Mimi kemarin sempat hubungi juga Magdalene, Komnas Perempuan, Jakarta Feminis, Koalisi Perempuan Indonesia, dan hanya PSI yang bisa memberikan platform itu kepada anak-anak magang untuk kontak langsung bersama stakeholders, pemimpin penting yang saya sebutkan tadi. Seperti saya berkesempatan untuk kontak langsung di chief editornya Magdalene, ketua Komnas Perempuan. Kita bisa mendengar langsung isu-isu apa sih tentang kesetaraan gender juga perempuan yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Seperti itu. Nah, nanti setelah dari situ outputnya tadi kan Rizky sempat tanya ya, tindak lanjutnya follow up-nya bagaimana. Nah, setelah kita ambil semua, kita dengarkan outputnya itu, nanti kita bisa memberikan list rekomendasi terhadap alek-alek PSI seperti itu. Dan juga bisa juga kita berikan event nih yang dari DPW itu sendiri. Nah, kalau di bagian pengaduan masyarakat dan aspirasi yang kita lakukan sejauh ini adalah kita bikin sistem monitoring. Nah, kemarin kan untuk yang batch 5 itu dimulai akhir bulan Januari ya. Akhir bulan Januari sampai Februari, sampai hari ini itu lagi rame-ramenya kasus banjir. Di Jakarta juga banjir banget ya kan waktunya itu. Nah, jadi kami di aspirasi masyarakat ini kita ambil serap semua aspirasi masyarakat yang masuk ke dalam Pemprov di monef.go itu, di saya lupa website fullnya apa, pokoknya kita aspirasi serap semua, kita masukkan ke dalam sistem monitoring PSI itu sendiri, lalu kita cek nih, oh ini sudah ditindaklanjuti belum ya, kita cek satu-satu, dan nanti kita sesuaikan sama RW prioritas alek PSI Jakarta, kita berikan rekomendasi, oh bahwa di tempat-tempat seperti ini jalannya masih rusak, atau misalnya sistem airnya belum dibenarkan dan lain-lain seperti itu. Terus jadi outputnya juga kita berikan report seperti rekomendasi kepada alek yang ada. Lalu juga kita karena dari aspirasi dari masyarakat ya, kita ambil langsung juga dalam reses dan juga musrenbang. Nah, reses ini kalau yang belum tahu teman-teman, jadi alek ini kalau istirahat mereka buat suatu event ya, reses itu menyerap aspirasi-aspirasi dari RW tertentu. Nah, di situ kita bisa lihat keluhan mereka tuh apa saja. Nanti kita bisa tindak lanjuti langsung di DPW dan juga pada alek PSI di Jakarta. Dan juga di musrenbang juga. Nah, jadi anggaran-anggaran selanjutnya itu
dari aspirasi itu mereka inginnya apa sih, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu diperbaiki. Nah, sih so far kalau dari aspirasi dan pengaduan masyarakat. Oke, thank you banget Sis Asya pemaparannya tentang job desk di aspirasi masyarakat. Ya benar banget tentang PSI Jakarta atau Partai Solidaritas Indonesia itu sangat concern ya terhadap apa sebenarnya permasalahan real yang ada di masyarakat. Jadi kita selalu buka posko pengaduan dan nomor-nomor anggota legislatif kita fraksi PSI Jakarta pun kita sebar baik di media sosial dan di masyarakat yang ada di dapil gitu. Jadi suatu ketika masyarakat ada suatu masalah itu bisa dengan senang hati menghubungi nomor-nomor tersebut, nanti akan ditindaklanjuti salah satunya oleh Sis Asya ini yang di bagian aspirasi masyarakat. Dan kita juga sebagai masyarakat yang mengadu ke nomor itu nggak lantas begitu saja ya dihimpun saja masalahnya, tapi PSI Jakarta pun menghadirkan solusinya. Jadi selalu ada follow up terhadap masalah tersebut. Ya kan Sis Asya ya? Betul sekali. Mungkin nambahin juga ya Bro Rizky. Jadi sepeduli itu PSI karena kita pengen melihat benar-benar inilah concern dari masyarakat, permasalahan masyarakat kita, sampai brainstorming nih. Kita buat form bagaimana form ini bisa memudahkan masyarakat untuk mengisi. Jadi masyarakat tuh nggak ragu-ragu gitu untuk menyampaikan aspirasi kepada kita, kepada PSI, dan kita juga bisa menindaklanjuti lebih dalam seperti itu. Sampai sesimpel form, but we really take it very seriously. Itu sih. Thank you, Rizky. Ya, thank you Sis Asya, bener banget. Pokoknya semua area magang PSI itu keren dan seru-seru banget. Dan selanjutnya nih, terakhir ada area magang dari organisasi yang nggak kalah krusial dan serunya. Mungkin bisa dibagikan pengalaman tersebut oleh Sis Raina terkait job desk apa aja sih Sis yang ada di organisasi, dan pengalaman seru apa yang selama Sis Raina dapatkan di program magang PSI ini. Oke, baik. Terima kasih Bro Rizky. Sebelumnya jadi kalau di organisasi itu kita nggak cuma satu, tapi banyak. Kita itu ada 3 cabang. Yang pertama itu ada PSDM, verifikasi, sama database. Nah, masing-masing cabang itu kerjanya tuh bener-bener asik banget. Contohnya saya sendiri dari PSDM, dan di PSDM itu saya sama rekan saya tuh bener-bener diajarin gimana sih caranya buat bikin framework development. Jadi framework development itu kayak apa ya, rencana pengembangan. Gimana caranya PSI itu mengembangkan anggotanya, pengurusnya, itu tuh bener-bener diajarin dari awal sampai akhirnya kita bisa mengajukan proposal. Dan itu menarik banget sih. Dan kita juga dilibatin dalam acara-acara pelatihan internal PSI. Contohnya ada onboarding program, dan itu tuh bener-bener membuka pikiran banget sih, kayak kok kita anak magang dipercayai segini besarnya. Itu jujur kaget banget. Dan juga untuk diverifikasi juga ini nggak kalah pentingnya. Ini Bro Rizky juga dari verifikasi, moderator kita. Dimana kalau dari verifikasi itu intinya melakukan input dan verifikasi data anggota PSI. Benar-benar dari yang masih kertas dimasukin ke website PSI, dan juga melakukan koordinasi dengan DPC dan DPD. Sampai akhirnya dari verifikasi sendiri mereka tuh ada yang namanya safari DPC, di mana mereka tuh benar-benar nyamperin DPC, ketemu sama pengurus-pengurus DPC, dan itu membuka relasi banget sih pastinya, dan juga pengalaman banget untuk verifikasi. Dan untuk yang terakhir ada database, di mana database ini intinya tuh kita mengolah data-data PSI, mulai dari digitalisasi, dan setelah itu datanya itu diproses menjadi sebuah pemetaan. Mau itu pemetaan terkait potensi pemilih PSI, wilayah mana sih yang sebenarnya banyak nih pemilihnya. Pokoknya database itu ngurusin data-data krusialnya PSI gitu. Dan semua itu diberikan kepada anak magang. Jadi teman-teman bisa bayangin betapa banyaknya sih kesempatan buat anak magang kalau misalkan anak-anak magang itu join di PSI. Dan nggak sampai situ juga, misal nih, kan saya dari organisasi, ini tuh juga menutup kemungkinan kalau saya itu bisa ikutan eventnya aspirasi masyarakat. Contohnya kemarin saya sama teman-teman organisasi, kita ikutan riset dan soswerda, kita ketemu langsung sama anggota legislatif, dan juga dari teman-teman magang itu kemarin ada namanya Bro Bimo dan Sis Nicole, mereka itu seharian ada acara namanya Sehari Bersama Anak Magang, di mana seharian itu mereka benar-benar nemenin nih anggota legislatif kita seharian penuh, mulai dari melihat cara mereka kerja, terus gimana sih cara mereka rapat, kita ikutan rapat mereka, kita ikutan rapat anggota legislatif, dan juga mereka ikutan turun ke lapangan. Dan juga kita juga kemarin sempat turun bencana banjir yang teman-teman tahu. Jadi bener-bener pokoknya the best banget deh Bro Rizky kalau bisa dibilang ya magang di PSI itu.
Iya, setuju banget, Sis Rena. Kita emang benar-benar dilibatin dalam setiap aspek dan tugas-tugas kita tuh sebenarnya udah sangat detail dan itu seru dan sekaligus menantang ya. Ya betul tadi udah di-mention Sis Rena, aku sendiri dari area magang organisasi di divisi verifikasi partai. Karena seperti yang kita tahu kalau sebentar lagi nih 2024 kan dimana kita pemilu serentak tuh. Jadi sekarang tuh mesin-mesin partai perlu dibangkitkan lah, dan tugas verifikasi ya salah satunya tadi udah disebutin Sis Raina, ada menginput form keanggotaan yang masih kertas itu ke web, terus gimana kita koordinasi ke setiap DPD, DPC, terus langsung di forward apa aja sih permasalahan mereka untuk nanti dilaporin ke DPW gitu kan. Dan banyak banget hal-hal yang seru, tadi yang Sis Rena bilang kalau anak magang PSI pun dilibatkan, misalkan kita ikut turun langsung ke Sosperda, kita turun reses, terus kita juga waktu itu memberikan bantuan kepada korban banjir ya awal 2021 yang lalu. Terus juga iya kemarin banget itu ada 2 anak magang PSI Jakarta yang berkesempatan untuk tur di DPRD, dan itu seru banget kan guys, bro dan sis semua. Mungkin terakhir nih dari bro dan sis semua ya, narasumber kita pada malam hari ini, ada nggak sih pengalaman yang bikin akan mengingatkan bro dan sis semua selama magang di PSI gitu? Ada nggak momen yang kayak wah ini nggak bakalan bisa dilupain deh gitu? Ada nggak sih? Mungkin dari siapa ya? Mungkin dari Sis Asya. Ada nggak sih pengalaman yang bikin kayaknya ini nggak bakalan bisa dilupain deh pengalaman magang di PSI? Oke, thank you pertanyaannya, Bro Rizky. Kalau menurut saya sih kayaknya hampir semuanya nggak bakal dilupain ya, karena almost semuanya itu pertama kali buat Asya itu sendiri. Tapi yang paling berkesan sih dari awal sendiri ya, PSI ini udah kita kan baru magang, tapi everyone is very welcome. Semuanya welcome banget, kita mau tanya, mau apa, kakak-kakaknya, supervisornya di sini, dan itu semua terbuka banget, dan itu menurut Asya sendiri membuka ruang yang sebegitu besar teman-teman magang untuk develop lebih jauh seperti itu. Dan kita anak magang, kita dikasih kesempatan nih untuk langsung diskusi bersama Bro Giring seperti PLT Ketum. Kalau teman-teman di partai lain belum tentu bisa dapat kesempatan langsung diskusi bareng langsung ketua umum partai. Padahal kita apa sih? Padahal kita hanya magang tapi diberikan platform seluas itu oleh PSI itu sendiri. Dan seperti yang Asya bilang sebelumnya, hanya karena di PSI Asya itu bisa menghubungi orang-orang penting, stakeholders yang seperti tadi bilang, Chief Editor Magdalene, Ketua Komnas Perempuan, baik bertemu pengurus-pengurus di DPW pun adalah suatu privilege dan juga a big honor untuk Asya sendiri, karena bisa belajar banyak dari beliau-beliau, karena memang memiliki passion di politik itu sendiri. Kita bisa melihat perjuangan teman-teman pengurus-pengurus anak-anak PSI itu, anak muda juga, bagaimana mereka berjuang di politik Indonesia, dan itu menginspirasi Asya dalam banget, dan it impacts me I think a long last and lifetime impression, a good impression ke Asya sendiri, dan something that I will never forget gitu sih. Iya, betul banget sih Sasha. Karena kita begitu sangat ya udah menjadi bagian keluarga PSI Jakarta ya. Jadi kayak rasanya untuk sebentar lagi kita kan udah mau berakhir ya masa magang ini. Jadi membuat diriku pun kayak wah udah mau habis ya magangku ya. Jadi kayak merasa sebenarnya agak sedikit nggak rela gitu ya, dalam tanda kutip tuh kayak aku nggak rela untuk berpisah dalam waktu sebulan ini kurang lebih. Ya itu tadi karena kita pas kita magang, tapi pas kita datang ke sini sangat diberikan sambutan yang hangat, terus dilibatkan dalam setiap proses gitu. Jadi itu yang membuatku kayak bukan aku berasanya ada hierarki gitu. Jadi kayak ya asik banget kan. Mungkin ada pengalaman lain nih dari Bro Abe ya, mungkin ya Bro Abe yang dari latar belakangnya luar biasa beda ya. Ini kan partai politik, sedangkan Bro Abe dari teknik gitu. Mungkin ada nggak sih pengalaman yang membuat Bro Abe akhirnya kayaknya pengalaman ini nggak bakalan bisa dilupain deh, memorable gitu. Ada nggak Bro? Mungkin bisa di-sharing. Oke, thank you Rizky. Jadi sama sih kayak Asya tadi, kalau semua kegiatan yang saya ikutin di sini tuh benar-benar semuanya itu first time banget, karena kan kayak latar belakangnya beda, dan saya tuh nggak pernah ikut
magang yang kayak gini sebelumnya. Tapi kalau magang-magang kayak perusahaan atau kerjaan-kerjaan teknik itu udah beberapa, tapi ini benar-benar kayak yang kita ikut diskusi, kita memberi masukan, pandangan, dan review gitu-gitu juga. Dan yang sangat berkesan bagi saya sih selama magang adalah yang saya jelaskan tadi bahwa di sini tuh kita menerapkan budaya egaliter di mana kita sederajat, kita sama, dan semua masukan, semua pendapat itu sama derajatnya dan sangat sama-sama diperhitungkan. Dan saya percaya dengan budaya yang demikian tersebut, PSI terbuka terhadap siapa saja yang ingin berusaha untuk maju dengan memanfaatkan segala kesempatan yang ada. Dan PSI sangat terbuka untuk setiap kesempatan tersebut. Mungkin demikian, Bro Rizky. Iya, thank you banget ya Bro Abe. Iya, benar sih ya. Kita sangat tidak bisa melupakan lah setiap harinya kita melakukan tugas sebagai anak magang di PSI. Pokoknya memorable banget. Mungkin bisa dibagikan juga nih oleh Sis Mimi dan Sis Raina, gimana sih pengalaman yang bikin nggak bisa lupa nanti? Ayo bisa Sis Raina dulu mungkin ya. Halo Sis Raina. Oke, halo Bro Rizky. Iya, sepakat banget sama Sis Asya dan Bro Abe. Semua momen di PSI nggak bisa dilupain sih. First time banget, dan iya betul, sepakat banget sama Bro Abe. Kita itu budaya egaliter itu bener-bener apa ya, yang berkesan banget gitu. Jujur ya, kalau dari saya pribadi, ini sih mungkin salah satu momen yang paling nggak bisa dilupain tuh pas pertama kali join rakor. Jadi kalau teman-teman tahu, nanti kalau teman-teman magang di PSI ada yang namanya rakor, rapat koordinasi. Jadi, nah itu tuh intinya rapat di mana keputusan-keputusan PSI itu diambil, dan kita sebagai anak magang nih kita bisa ikutan, di mana isinya itu ada anggota legislatif. Nah maksudnya di situ saya kaget dong. Biasanya kita cuma ketemu ketua BEM gak sih, ketua himpunan. Tiba-tiba kita rapat sama anggota legislatif, kayak waduh, itu sih jujur salah satunya momen yang mungkin gak bakal gue lupain ya, hari pertama join rakor. Nanti teman-teman kalau join bisa ngerasain itu kok. Makanya yuk daftar magang secepatnya. Oke, iya bener banget tuh. Pengalaman rakor ya setiap hari Senin dan Kamis itu membuat kayak lebih semangat di hari itu, kayak lebih bangun lebih pagi deh untuk siap-siap rakor gitu kan. Karena mendengarkan anggota legislatif, DPW dan DPD mengungkapkan idenya tuh membuat aku kayak mempunyai pandangan kayak wah gila. Maksud tuh status anak magang dilibatin di rakor, aturan kan rakor ini kayak bersifat rahasia dan intern banget kan sebenarnya. Dan ini malah dilibatkan, malah ada salah satu ide anak magang itu malah diteruskan akhirnya kan. Jadi nggak sebatas kita melontarkan ide aja, tapi itu ditindaklanjuti. Mungkin selanjutnya Sis Mimi nih. Sis Mimi di eksternal kan ketemu banyak banget orang, berhubungan dengan banyak pihak luar kan. Ada nggak pengalaman yang bikin ini nggak bakalan bisa dilupain banget sih? Silakan Sis Mimi. Baik, kalau dari aku itu pengalamannya sebenarnya aku ngerasa kayak pengalaman di PSI itu benar-benar luar biasa ya. Karena contohnya kayak kalau selama ini di BEM atau di universitas itu kita bikin acara misalnya webinar gitu kan. Webinar tuh kayak kita butuh sumber daya tuh sekitar 15 orang, 20 orang, bahkan kadang lebih gitu loh kayak. Terus di sini kayak kita kerja profesional. Kemarin ngadain webinar dengan Self Law Warrior itu ya cuma bertiga doang gitu loh di eksternal, dan kerjanya efektif dan efisien gitu loh. Jadi kayak wah, mungkin ini ya kerja profesional gitu. Nggak perlu banyak orang, penting efektif dan efisien gitu. Itu pertama sih kesannya. Terus yang kedua juga yang mungkin ini kayak aku sendiri miris gitu loh dengan kenyataan. Jadi dulu tuh pernah pingin ngadain webinar dan mau ngundang si Bro Rian Ernest kan ya. Terus dulu tuh kayak susah banget gitu loh dapetin kontaknya gitu kan. Terus sekarang tiba-tiba kayak ya ampun, tiap minggu gue ketemu sama Bro Rian gitu loh buat rapat rutin eksternal. Kayak aduh, kenapa ini tidak terjadi setahun yang lalu gitu kan. Ya ampun gitu. Jadi mungkin terus juga yang kata ketua DPW kita ya, Bro Mike. Ini sebenarnya cukup menarik sih menurutku, yang dia entah mungkin di forum magang pertama, entah pas mungkin orientasi magang, yang dia ngomong, gue lebih seneng anak magang ngeluh kebanyakan kerja daripada nggak ada kerjaan. Oh, itu menurutku senang banget sih dengar kata-kata kayak gitu, kayak oh seru nih kayaknya kerja di sini gitu loh kata. Mungkin itu aja sih dari aku.
Oke, thank you banget Sis Mimi, Bro dan Sis semua jawabannya. Ya itu tadi ya Bro dan Sis semua yang hadir di acara Investasi malam ini. Itu semua keseruan kita selama menjadi peserta magang PSI Jakarta Batch 5. Ya kurang lebih nanti Bro dan Sis semua yang mendaftar dan menjadi peserta magang akhirnya juga akan merasakan hal itu sih. Menurutku ya emang bener-bener nggak bisa dilupain banget. Bener-bener kita di sini terdevelop dan tadi memperluas jaringan ya Sis, di mana Sis Asia dan Sis Mimi itu berhubungan dengan pihak eksternal dan aku berhubungan dengan DPD, DPC itu benar-benar expand itu kan connection gitu. Oke, sebelum kita jawab nih pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di kolom chat, ini udah banyak banget tanggapan dan pertanyaan lainnya. Mungkin selanjutnya kita bisa lihat dulu nih, ada sedikit galeri foto bersih keseruan-keseruan anak magang di PSI Jakarta ya, dari batch 1 mungkin sampai batch 4 kemarin. Ayo Sis, silakan di-share. Nah, oke, ini bisa dilihat Bro dan Sis semua bahwa anak magang itu dilibatkan waktu sebelum pandemi ya. Mereka sampai bergabung rapat di DPRD membahas tentang restrukturasi kepengurusan di PSI. Sangat dilibatkan dan pendapat anak magang pun tidak dinomorduakan. Jadi ada pendapat atau saran apapun itu menjadi bahan pertimbangan juga oleh pimpinan di PSI Jakarta. Mungkin bisa di next. Nah ini keseruan berikutnya di mana anak magang juga dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Itu juga ada di sebelah kiri. Saat kita turun bersama Sis Ketum, Sis Grace Natali, waktu kita turun ke pinggiran rel yang membantu masyarakat di sana. Bisa di next Sis. Nah ini waktu kita bersama-sama PSI Jakarta pengurusnya mengadakan Kopdarwil. Jadi kalau di PSI itu setiap ini programnya PSDM ya, Kopdarwil itu di mana kita pertemuan seluruh DPD dan DPC itu kayak semacam orientasi DPD dan DPC gitu. Dan anak magang pun yang menginisiasi loh, yang menyusun rangkaian acaranya mau kayak gimana, konsep acaranya mau kayak gimana. Jadi bukan dari orang PSI-nya, tapi benar-benar yang dilibatkan itu anak magang gitu. Next, nah ini dia keseruan Kopdarwil kita waktu yang kemarin ya Sis, yang bulan apa? September? Ya kalau nggak salah ya, itu pas sudah pandemi soalnya pakai masker. Nah ini dia nih keseruan Sis Raina dan Bro Bimo ini dari area magang organisasi di mana kita waktu turun ikut Sosperda bersama Alek kita, Bro Justin di Dapil 5 Jakarta Timur. Terus yang sebelah kanan itu ada Bro Bimo, itu area magang organisasi juga di mana ikut turun bersama DPP PSI, bersama DPD Jaksel untuk membantu korban banjir yang terdampak waktu itu di Jakarta Selatan yang cukup parah ya awal 2021 lalu. Next is, nah ini sih yang bikin kita semua iri ya karena pandemi juga jadi nggak bisa bawa orang banyak, di mana akhirnya program magang 1 hari bersama anak magang PSI Jakarta mengunjungi DPRD, terus kegiatan anggota legislatif PSI Jakarta itu yang hadir ada Sis Nicole dan Bro Bimo. Itu yang di sebelah kanan itu ada Bro Antoni dari Jakarta Utara. Nah, itu dia Bro dan Sis semua info sessionnya. Sebelum kita ke tanda jawab, terima kasih semua. Ayo sama-sama Bro dan Sis yang hadir pada malam hari ini untuk kita sama-sama ubah wajah baru politik ibu kota dengan semangat positif anak muda, tentunya dengan semangat PSI yang sebagai partai inklusif, partai anak muda, dan partai anti korupsi, yang sebenarnya aku baca tadi chat dari Bro siapa ya tadi yang mengatakan PSI jangan sekedar anak muda lah, PSI juga harus anti korupsi. Sebenarnya Bro, kita di dalam ADART PSI Jakarta pun kita tegas kalau sikap PSI selain partai anak muda, kita partai inklusif, kita terbuka untuk semua, dan kita juga menjunjung tinggi nilai anti korupsi. Maka itu yang bikin aku tertarik akhirnya, karena hanya satu-satunya partai di Indonesia yang menurutku ya, yang berani secara nyata menyantumkan anti korupsi, inklusif dan lain-lain itu di dalam ADART partainya secara jelas gitu. Sedangkan partai lain mungkin ADART-nya ya tidak mencantumkan itu secara jelas ya sebagai jalannya partai ya, dan PSI menjadi salah satunya partai yang mengusung nilai tersebut, dan yang membuatku yakin semakin ke depan itu
PSI bisa semakin besar, dan tentunya politik Indonesia yang tadinya anak muda anggap politik itu kotor dan lain sebagainya, politik itu korupsi, pembagian jabatan semata gitu, itu akan berubah secara perlahan, di mana program pertamanya dimulai PSI dari program magang ini. Jadi anak muda dikenalin dulu nih terhadap apa aja sih sistem kerja politik itu kayak gimana, sistem kerja PSI itu kayak gimana, dan gimana PSI bekerja beneran serius untuk rakyat, dengan tagline kita tentunya siap kerja dan siap diawasi. Oke, thank you semua bro dan sis semua. Mungkin kita selanjutnya buka sesi pertanyaan ya. Mungkin bro dan sis semua yang hadir malam hari ini, kalau mau bertanya silakan raise hand, nanti baru di open mic ya. Apakah ada yang bertanya? Mungkin bisa, kalau masih belum ada pertanyaan, ada nggak pertanyaan dari hadirin semua di sini? Ada berapa orang? Ada 59 orang nih. Atau aku bacain dari kolom chat ya. Ada pertanyaan. Tadi, peserta magang harus domisili Jakarta ya? Dari Bro Rafli, jawabannya enggak sih Bro, kita saat ini kan karena masih pandemi dan masih WFH ya, jadi untuk Bro dan sis semua yang saat ini tidak berdomisili di Jakarta pun sebenarnya open banget, terbuka banget, karena di batch 5 pun ada sis Asya ya lagi di Banyuwangi, ada Bro AB lagi ada di Padang, sis Mimi juga ada di Padang, jadi kita kerjanya virtual tapi ya tetap produktif gitu sih Bro Rafli. Untuk selanjutnya nih dari Bro Rafli juga menanyakan pendaftaran. Untuk pendaftaran magangnya linknya akan dikirim atau dari dokumen Kak, terima kasih gitu. Jawabannya itu bisa Bro Rafli cek di Instagram account PSI Jakarta, di situ ada link pendaftarannya, ada di flyer itu postingan kita. Nanti mungkin bisa di chat ya oleh Kak Septi atau Sis Dela link pendaftarannya. Selanjutnya, saya tidak bisa magang ya usia 49. Waduh, Bro Liao, tidak ya Bro, karena kita ada batasan umur nih, ada batasan umur maksimal 25 tahun, jadinya ya untuk 49 tahun saya tidak bisa nih Bro. Mungkin Bro Liao bisa mendaftar sebagai anggota ya Bro, nanti aku share di sini cara menjadi anggota PSI itu gimana sih. Bro Liao bisa mengunjungi website PSI sih pertama. Nanti di situ ada step by step-nya deh. Atau bisa hubungi ini, Bro. Nih, aku send di chat. Mana? Freeze layarku. Oke, next dulu. Oh, ada yang angkat tangan nih dari Cemal Gimnastiar 2019. Oke, Bro Kemal silakan. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Aku mau nanya, kan kalau dari program magang ini kan pasti setelah pendaftaran di link tersebut kan pasti ada step-step selanjutnya seperti kayak interview. Nah, saya mau nanya nih, ada nggak tips-tipsnya biar kita tuh lolos dari step selanjutnya yaitu interview? Kan dari teman-teman ini yang udah lolos magang kiranya bisa ngasih bantuan gitu buat yang ingin daftar magang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bro Kemal atas pertanyaannya. Ya, mungkin untuk pertanyaan tips and tricks ya, mungkin bisa dijawab nih oleh yang udah lolos nih di batch 5. Mungkin ada nggak sih tips khususnya nih Bro dan sis semua ya waktu awal daftar tuh gimana sih? Apa aja harus disiapin, terus supaya lolos tuh gimana menurut Bro dan sis sendiri ya. Mungkin bisa mulai dari sis Asya. Ceritain pas awal daftar magang tuh sis gimana sis biar lolos sis. Oke, thank you Bro Rizky juga thank you ya pertanyaannya dari Bro Kemal. Sebenarnya kalau tips dan trik lolos interview dan serangkaian magang PSI sebenarnya sama sih sama company-company lain dan pendaftaran pekerjaan yang lainnya. Yang paling awal dan yang paling penting sih Bro harus tahu, Bro dan sis harus tahu benar-benar tentang PSI itu sendiri ya. Karena kan kita ingin bergabung di satu institusi, satu partai nih di
PSI sendiri. Dia benar-benar harus tahu tentang PSI itu sendiri, apa itu PSI, stakeholders dalam PSI itu sendiri apa, visi misinya, apa sih yang PSI usungkan untuk tahun ini. Pokoknya banyakin research, penelitian tentang PSI itu sendiri. Itu sih yang pertama. Dan yang kedua, ini saya dengar dari Sis Alfa ya. Sis Alfa adalah sekretaris dari DPW PSI Jakarta. Nah, Sis Alfa sendiri bilang kalau interview itu sebenarnya the art of elaboration. Jadi kan nanti di awal kan waktu G-Form, berorganisasi semuanya mengumpulkan CV. Nah, di interview sendiri itu bagaimana how well you guys can elaborate your CV gitu. Bagaimana bisa elaborasi nih tentang achievements, skills, dan juga tentang broadcast itu sendiri gitu. Kenapa sih broadcast itu orang kayak gimana dan kenapa milih PSI dan kenapa itu harus PSI. Itu sih. So yang pertama adalah well research, benar-benar pelajari sekali tentang PSI itu sendiri. Dan yang kedua, bisa mengelaborasi dengan baik CV yang tentunya including your skill, achievement, dan juga maksud dan tujuan untuk magang di PSI. Dan yang ketiga, believe in yourself. Percaya aja, pede aja gitu. Do your best, dan ya, all best wishes dan good luck buat Prudence semuanya. Itu sih kalau dari aku, Bro Rizky. Ya, thank you ya Bro. Sis Asya, maaf Sis Asya atas sharingnya ya waktu pertama proses daftar magang PSI ya. Ya bener banget. Pertama well research ya, udah pasti apa aja sih yang Bro dan Sis itu harus tahu, harus riset dulu ya sebelumnya apa sih PSI dan apa aja yang udah dilakukan PSI, mulai dari visi misinya apa dan lain sebagainya udah tadi jelasin oleh Sis Asya. Mungkin dari teman-teman lainnya ada yang mau menambahkan nggak tips and trick supaya bisa lolos jadi peserta magang PSI batch 6 nanti nih? Mungkin dari Sis Raina, Sis Mimi, dan Bro Abe ada yang mau menambahkan? Ya, saya kira kalau jawaban dari Sis Asya sebenarnya udah mewakili semuanya, semua yang saya lakukan juga. Dan intinya sih kayak kita benar-benar harus be fully prepared, be honest dengan biodata kita, CV kita, dan juga essay kita, dan juga tentunya kita juga harus belajar gimana sih tips-tips interview. Dan itu juga banyak di internet, dan tentunya gimana elevator pitching kita yang baik. Mungkin demikian. Ya, oke, terima kasih Bro Abe. Mungkin sekian ya jawabannya Bro dan Sis semua. Tadi Bro Kemal, terima kasih sudah bertanya melalui on mic ya. Mungkin selanjutnya bisa aku baca ini dari kolom chat udah ada yang nanya juga. Mau tanya dari Bro Rido, mau tanya untuk magangnya sendiri biasanya berapa lama ya untuk setiap batch? Ya mungkin aku bisa bantu jawab. Di sini setiap batch itu range-nya 4 bulan ya Bro Rido. Jadi nanti mulainya kan Mei ya, batch 6 tuh mulainya dari Mei nanti sampai Agustus berakhirnya, dan Agustus dibuka lagi batch 7 sampai seterusnya gitu. Jadi periodenya 4 bulan ya Bro Rido. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Sis Elsie Felis. Izin bertanya, pada saat kondisi pandemi seperti ini berarti apakah full WFH atau mix antara WFH dan WFO? Terima kasih. Jawabannya sih di PS itu fleksibel ya, jadi Bro dan Sis semua tidak dibatasi harus wajib ke kantor gitu, enggak sebenarnya. Tapi ada bagian tertentu, misalkan di organisasi, di bagian verifikasi khususnya, itu kadang diperlukan saatnya kita ke kantor gitu. Jadi aku sendiri ke kantor sih seminggu itu bisa 3 kali gitulah. Itu sih terserah ya, apalagi kalau misalkan Bro dan Sis semua ada di luar Jakarta, itu WFO kok. Ini buktinya ada Bro Abe kan, Bro Abe dari Padang, ada Sis Mimi juga dari Padang, Sis Asya dari Banyuwangi, dan mereka semua kerja full WFH, salah maaf, WFO lagi, WFH. Jadi nggak bisa mix, bisa juga full kok Sis. Oke, sama-sama Sis Elis. Apa lagi ya? Ada lagi nggak yang mau ditanyain Bro dan Sis semua? Nah, ini dia ada raise hand, Bro Fatur. Ada yang raise hand. Ayo silakan Bro atau Sis di on mic. Terima kasih Bro Rizky. Iya. Sebelumnya mungkin aku mau nanya aja ya tentang. Tapi sebelumnya terima kasih buat Bro dan Sis yang udah memaparkan agenda-agenda yang telah diikuti saat magang. Ya itu sangat memotivasi banget. Mungkin
sebelumnya kan Bro dan Sis yang sudah magang kan pasti belum pernah sama sekali ikut dalam kepartaian dan juga belum tahu mungkin agenda-agenda partai itu seperti apa. Nah, mungkin untuk kendalanya itu seperti apa ya, dan mungkin untuk beberapa Bro dan Sis itu bisa dikasih tips dan trik ya buat menanggulangi kendala seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bro Fatur atas pertanyaannya. Mungkin tadi juga ada yang raise hand, itu Sis Brigita, mungkin bisa langsung Brigita atau Sis Bianca ya. Mungkin langsung di on mic Sis. Pertanyaannya biar kita tampung dulu. Tadi pertanyaan dari Bro Fatur sih, ada pengalaman apa ya sebelumnya? Halo Sis? Ada Bro Rafli juga yang raise hand, Bro Rizky. Oh iya, Bro Rafli, tadi apakah ada yang mau ditanyain lagi? Silakan Bro. Ya Kak, Ya. mohon izin untuk bertanya. Ya. Selamat malam untuk Malam. teman-teman. Ada yang ingin saya tanyakan gitu ya Kak ya. Seringkali kita mendengarkan bahwasanya untuk kita terjun ke dunia politik itu perlu banyak biaya gitu ya, atau mungkin banyak modalnya gitu ya. Seperti ketika kita ingin menjadi DPR, kemudian gubernur, wali kota, ataupun presiden. Nah berarti tidak, kalau seperti itu tidak ada kesempatan bagi kita kaum yang memang latar belakangnya dari perekonomian rendah gitulah. Di sini saya ingin meminta dari teman-teman motivasi bahwasanya semua berhak untuk terjun ke dunia politik, baik dia dari latar belakang kaya, rendah, ataupun dia ganteng, cantik, jelek, semuanya intinya berhak gitu untuk terjun ke dunia politik lah. Kemudian tadi sempat disinggung sedikit gitu ya untuk politik, untuk menjadi, apakah boleh ketika kita sendiri kan nggak ngerti gitu ya Kak, dari teman-teman relawan apakah ada yang ASN ataupun PNS, misalkan dari teman-teman ada yang memang latar belakangnya dia dari sekolah ikatan dinas, berhak nggak kiranya untuk magang di PSI ini? Terima kasih Kak. Oke, thank you Bro Rafli pertanyaannya. Ya, mungkin pertanyaannya Bro Fatur dulu ya terkait tadi apa sih yang kalau saya nggak salah tangkap itu pertanyaannya, mungkin bisa diulangi Bro siapa tadi? Oke, baik. Oke, tadi lupa dicatat. Jadi kan tiap-tiap Bro dan Sis yang di sini kan pasti belum pernah sama sekali kan, maksudnya mendaftar dalam partai. Entah nanti selain partai PSI pasti mungkin ada yang beberapa yang sudah mengikuti. Nah, untuk yang teman-teman yang belum mengikuti kepartaian ini, ada kendala nggak sih kalau misalkan di magang di PSI ini gitu? Oke, thank you Bro Fatur atas penjelasan kedua pertanyaannya. Oke, mungkin bisa dijawab nih oleh teman-teman narasumber nih peserta batch kelima. Gimana sih, apakah kalian dulu tuh memerhatikan partai politik akhirnya memutuskan ke PSI atau gimana? Mungkin bisa dari Sis Raina nih, Sis Raina sebagai mahasiswa Ilpol, itu gimana sih Sis menjawab pertanyaan dari Bro Fatur? Oke, terima kasih Bro Rizky dan Bro Fatur. Jadi sebenarnya kalau untuk kendala besar banget itu sebenarnya nggak ada sih. Karena kita benar-benar diajarin lagi dari awal nih Bro Fatur. Karena saya kan background-nya yang politik, tapi nggak berarti dengan saya mau politik itu saya juga tahu tentang kepartaian. Saya masih nol banget tentang kepartaian. Nah, tapi pas nyampe di PSI, saya juga sempat pikir, aduh nanti di PSI saya nggak tahu apa-apa nih. Jadi kayak bego sendiri gitu kan. Tapi enggak kok, itu benar-benar dibahas dari awal. Jadi paling kendalanya itu terkait dengan penyesuaian sih. Contohnya, ya jujur aja pas awal-awal rakur itu saya sempat nggak paham nih sama singkatan-singkatan yang dibawain pas pembahasan rakor. Contohnya RPJMD, LTR, LTRW. Di situ kan saya kebetulan juga di kuliah juga belum nyampe tahap itu, tapi pada akhirnya pas rakor kedua itu udah dikasih tahu gitu, diajarin. Jadi nggak bingung lagi sih. Paling itu aja sih penyesuaian Bro Fatur kalau dari saya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin dari Bro dan Sis yang lain menjawab pertanyaan dari Bro Fatur?
Mungkin Sis Asya. Oke, sorry sebelumnya di rumahku nih tiba-tiba mati lampu, jadi sorry kalau agak gelap. Kalau Iya. untuk kendala sendiri nggak ada sih sebenarnya. Maksudnya yang kendala besar ya itu dari aku sendiri sepertinya belum ada. Tapi sama seperti Sis Raina bahwa banyak sekali singkatan-singkatan yang kita tuh nggak tahu gitu ya sebelum kita masuk di PSI, dan itu sih adjustment yang harus kita melaksanakan gitu. Kita harus belajar lagi cari di internet arti-artinya apa ya, kayak RPJMD tadi, musrenbang pun apa kebanyakan juga nggak ngerti waktu awal-awal masuk. Jadi ya tambahin extra research dari kita sendiri, itu sih kalau dari aku. Oke, thank you Sis jawabannya. Ya Bro Fatur, jadi itu kita serta magang PSI juga ditinggal begitu aja. Kita awalnya ada orientasi magang selama seminggu, itu dikenalin dulu nih PSI itu secara general apa, terus dikenalin juga tentang pemerintahan daerah, penganggaran, dan lain-lain. Dan itu sih yang akhirnya membuat kita belajar banyak gitu kan. Ya mungkin selanjutnya pertanyaan dari Bro Rifli tadi ya, menanyakan bagaimana nih peran anak muda yang bukan siapa-siapa nih, ada kemungkinan nggak sih terjun ke politik ya? Mungkin itu bisa dijawab oleh narasumber kita nih, ada Bro Mike, yaitu Ketua DPW, mungkin bisa menjelaskan nih PSI itu terbuka nggak sih Bro untuk anak-anak muda yang bukan siapa-siapa nih untuk bisa terjun ke politik? Oke, thank you Bro. Pertanyaannya sangat baik dan coba saya jawab ya sebagai Ketua DPW juga nih. Pertama, saya sebagai Ketua DPW dan ini institusi juga ya, kami dari PSI itu tidak melihat Bro Dansis ini, kami tidak melihat orang tua kalian siapa, mau kalian anak jenderal, mau kalian anak buruh, mau kalian anak petani, bagi kami sama aja gitu. Kalian ini mau orang tua kalian rekeningnya berapa isinya, mau aset orang tua kalian berapa juga buat kami tidak relevan. Bagi kami adalah apakah kalian punya semangat untuk memberantas korupsi dan memberantas intoleransi. Itu yang paling penting gitu. Dan ini juga sikap yang kita dorong bahkan ke level pencalekan gitu. Bukan cuma pada saat daftar magang gitu ya gitu. Tapi pada saat pencalekan kita juga seleksi caleg, kita teliti betul gitu. Kita bukan ngelihat, kita nggak tanya, oh Anda mau nyalek punya uang berapa gitu, nggak kita tanya seperti itu gitu. Justru kita bantu, oh Anda mau nyalek, kalau mau menyusun tim kampanye yang baik kira-kira begini caranya. Untuk menyusun pendanaan kira-kira begini. Bahkan kita mendorong dan kita membantu untuk melakukan penggalangan dana. Itu baru partai politik. Dan ini yang membuat PSI berbeda dari partai-partai lain. Karena buat kami, kepentingan terbesar kami dalam proses pemilu adalah memastikan orang-orang yang terbaik terpilih. Gitu. Dan terbaik itu juga, mungkin beberapa juga merasa terbaik ini hanya untuk yang orang-orang pintar aja gitu ya. Yang udah S2, S3, lulusan luar negeri, gitu kan, dan seterusnya. Enggak juga gitu. Ya kita perlu orang-orang pintar, iya betul gitu. Tapi yang paling penting kalau otak jujur aja bisa dicari gitu. Ya kita tinggal selama, apalagi kalau udah jadi pejabat ya, anggota DPR, DPRD ya tinggal hire tenaga ahli, anggarin di APBD, beres gitu. Kalau udah jadi gubernur, staf ahli mau berapapun juga gampang bisa dikumpulin ya. Di DKI Jakarta Pak Anies punya tim ahli 70 orang. Di Jawa Barat Pak Ridwan Kamil juga punya tim ahli banyak juga gitu. Ya, tentu kita perlu orang pintar juga, maksudnya orang yang punya ilmu, paham pendidikan, paham tata ruang, dan seterusnya. Tapi dalam politik, yang paling penting itu bukan ilmunya. Bukan ilmu keahlian spesifik gitu ya. Tapi yang paling penting adalah integritas, dan juga apakah kita punya hati yang melayani atau enggak. Kalau kita nggak punya, kalian masuk politik pasti akan capek. Apalagi masuknya dari PSI. Apalagi kalau net korupsi, mau maju dari PSI, kepilih pun kalian sengsara gitu. Itu yang paling penting buat kita. Jadi kita tidak melihat siapa latar belakang orang tua kalian dan seterusnya. Tentu kita berusaha memahami, pasti setiap orang punya konteks yang dibawa gitu ya. Dan itu membawa warna kepada partai kita. Tapi itu tidak akan memberatkan teman-teman. Justru kita akan mencari solusi sama-sama karena ini gerakan politik, ini gerakan kita bersama. Dan tadi ada pertanyaan lanjutan juga soal misalkan ada teman-teman yang mungkin sekolah kedinasan kali ya, atau yang mungkin agak sulit kalau terlalu terkait dengan politik. Di program magang ini tidak ada kewajiban menjadi anggota PSI, dan juga di program magang ini teman-teman tidak diwajibkan untuk setuju dengan kebijakan-kebijakan PSI, karena kita ini partai terbuka, di mana kita bisa berdebat. Kalau teman-teman tidak setuju sikap kita soal misalkan isu pendidikan tertentu atau penanggulangan banjir, punya pandangan yang berbeda, nggak apa-apa, bagus. Itu justru memberi warna. Selama teman-teman setuju soal anti korupsi dan anti intoleransi, itu yang paling penting.
kalau teman-teman pandangannya berbeda soal korupsi atau soal toleransi, itu baru kita masalah gitu. Tapi selama teman-teman juga yakin bahwa kita harus memberantas korupsi dan juga kita harus bisa menjaga toleransi, ya udah cocok gitu. Yang lain-lainnya boleh punya perbedaan pendapat, bahkan tidak harus menjadi anggota PSI pun nggak apa-apa, karena ini forum dan ruang untuk kita sama-sama belajar. Gitu. Itu, thank you. Ya, thank you banget Bro Mike atas jawabannya, atas pertanyaan dari Rafli itu. Ya benar Bro dan sis semua, kalau misalkan Bro dan sis semua udah terdaftar sebagai peserta magang, itu tidak sama sekali diwajibkan untuk menjadi anggota atau kader Partai Solidaritas Indonesia, karena di sini tuh PSI memberikan ruang untuk kita sama-sama belajar gimana sih membangun sistem politik yang baik gitu kan. Terus juga kita sebagai anak muda tuh jangan pesimis terhadap kita bukan siapa-siapa, kita nggak bisa lah jadi anggota dewan dan lain-lain, karena ini dia PSI lahir dari mimpi-mimpi itu sebenarnya, dari melihat realita itu, karena ya seperti yang kita tahu ya, khususnya mungkin anak sosial politik memperhatikan gimana sih partai politik pada umumnya itu emang dalam seleksi caleg, eksekutif, legislatif itu sangat bermain ya, dana dan yang lain gitu kan. Dan di PSI ini menurutku membuka untuk kita semua ya, anak muda khususnya yang punya idealisme. Yang penting itu tadi yang Bro Mike sampaikan, di mana kita harus sama-sama setuju dan sepakat soal anti korupsi dan anti intoleransi. Itu aja sebenarnya. Tapi proses pencalekan di PSI itu nggak mudah sama sekali, karena ketat, sangat ketat banget. Itulah kita mencari calon-calon legislatif yang benar-benar terbaik untuk bisa memimpin atau membuat kebijakan publik pun yang baik juga. Jadinya nggak asal nyomot aja, nggak asal nyomot karena Bro dan sis anak siapa, karena punya uang berapa, itu nggak sama sekali. Dibuktikan ada mahasiswa yang belum lulus, belum diwisuda, sudah menjadi anggota dewan dan sudah dilantik 2019 kemarin kan, dan itu membuktikan kalau partai PSI sangat seterbuka itu untuk Bro dan sis semua. So semangat Bro dan sis semua, mungkin yang yang hadir malam hari ini mempunyai keinginan untuk mendaftar batch ke-6 untuk magang, itu semangat, semoga prosesnya lancar dan semoga yang terbaik, dan kalau lolos itu berikan yang terbaik. Ini tempatnya belajar, jadi nggak usah takut salah, nggak usah takut tanya, semua boleh berpendapat gitu kan Bro dan sis. Dan oke. Mungkin selanjutnya bisa ini ya, nanti Bro dan sis kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut itu bisa ditanyakan ke narahubung ya. Mungkin nanti ada pemaparan sedikit dari si Septi nih. Tadi ada salah satu peserta Invitation yang itu ya udah di atas 25 tahun, mungkin bisa diarahkan oleh si Septi untuk menjadi anggota PSI. Silakan si Septi. Halo, selamat malam Bro dan sis semuanya. Maaf nggak bisa on cam. Ya, mau menginformasikan aja bagi Bro dan sis yang ada di forum ini, bagi Bro dan sis yang ingin mendaftarkan jadi anggota PSI atau dulu pernah mendaftar nih. Ini jadi PSI Jakarta membuka registrasi ulang untuk menjadi anggota PSI, dan bisa melalui www.psi.id untuk menjadi anggota bagi yang luar DKI Jakarta. Nah, tapi kalau yang berada di DKI Jakarta, KTP-nya DKI Jakarta, bisa juga menghubungi nomor sekretariat DPW PSI DKI Jakarta. Nanti akan kami bantu. Nomornya nanti akan saya tulis di chat. 0857-2753-1260. Persyaratannya apa aja sih? Cukup memiliki KTP, usia mau semaksimal apa ya? Nggak ada batasan lah, nggak ada batasan usianya berapa. Yang penting itu punya KTP, terus punya email, punya nomor HP, dan pastinya mau berkontribusi untuk sama-sama bersinergi bangun Jakarta dan pastinya bangun PSI juga secara nasional. Begitu aja Bro Rizky, terima kasih Bro dan sis partisipan yang sudah join di forum ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Septi atas info yang sudah dibagikan. Ya, Bro dan sis semua bisa dilihat di kolom chat, itu ada narahubung untuk pendaftaran peserta magang maupun pendaftaran sebagai anggota PSI ya.
bisa dicatat dan bisa tanya-tanya di situ. Thank you. Oh ya, sebelum penutupan, sebelum kita semua keluar dari Zoom ini, kita ada sesi foto bersama. Mungkin Bro dan Sis semua bisa dimungkinkan open cam untuk kita foto. Oke, sebentar ya. Saya remove dulu spotlight-nya. Oke, Sis. Bro dan Sis siap-siap dulu nih. Ayo touch up dulu Bro dan Sis. Sebentar ya. Oke. Siap ya. Smile semuanya. 1, 2, 3. Ini slide yang pertama. Sebentar, masih ada 1 slide lagi. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Udah, terima kasih Bro dan Sis semuanya. Sehat-sehat semua. Jangan lupa nanti ikut info session form ke-10. Pastinya akan lebih seru dari form yang ke-9 ini. Thank you. Thank you Bro dan Sis semua yang mau mendaftar magang. Sekali lagi aku ucapkan semoga sukses. Yang terbaik semuanya ya Bro dan Sis. Thank you Mbak. Thank you banget Bro Mike udah bisa hadir malam hari ini. Maaf juga ada keterlambatan waktu. Thank you banget udah berikan pemaparan kepada kita semua. Thank you juga Bro dan Sis yang udah datang info session. Jangan lupa datang info session berikutnya ya, di mana PSI ada acara info session, ada solidaritas pendengar, dan diskusi solidaritas dan lain-lain. Oke, seru. Pantau semuanya. Iya, sama-sama. Sukses semua. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you Sis Asya. Ini gue lock kan.